Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Kita lanjut ya materi yang sudah saya share sebelumnya di Google Classroom. Semoga sudah di-download dan sudah dibaca ya. Nah, kita sedikit ini ya banyak yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dan grafik. Baik, materinya kan sudah saya upload ya. Nanti silakan nanti dicek ya di Google Classroom-nya nanti ya. Kita masuk di ini ya, yang materi 3 sampai 5. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu fungsi. Fungsi adalah set pasangan urut dengan anggota set X yang dinamakan wilayah sebagai unsur pertama dan anggota set Y yang dinamakan sebagai jangkau sebagai unsur kedua. Anggota set itu kan kalau dalam bahasa Indonesia set itu bahasa Inggris yaitu himpunan X dan himpunan Y yang dihubungkan menurut suatu kaidah yang demikian sehingga tidak ada dua pasangan urut yang unsur pertamanya sama. Seperti ini lambang dari atau simbol dari fungsi. Nah, ini bisa juga dikatakan fungsi Y sama dengan fungsi X, fungsi fx gitu ya. Mungkin sudah sering lihat nih ya, Y sama fx. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, ini fungsi. Jika dilihat dari bagannya, fungsi itu dibagi dua, ada fungsi aljabar, ada fungsi non-aljabar atau transenden. Nah, fungsi aljabar itu dibagi dua lagi, ada fungsi rasional, ada fungsi irasional. Kemudian ada lagi fungsi rasional itu dibagi menjadi fungsi polinom, fungsi fungsi suku banyak ya. Sedangkan fungsi non-aljabar ada namanya fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, sama fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik. Silakan, Anda mau tanyakan? Tes? Ada ya? Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita bahas salah satu ya. Apa itu fungsi polinomial? Sebentar, ini. Oke. Nah, fungsi polinomial itu ada jika n sama dengan nol, kemudian fungsinya y-nya sama dengan a0 ya. Itu disebut dengan fungsi konstan. Berarti suku banyaknya atau nilai sukunya sebanyak nol. Maka fungsinya fungsi konstan. Kita misalkan, ini ya saya tulis di sini ya. Ada fungsi y, misalkan sama dengan satu. N-nya kan nol. Nah, itu disebut dengan fungsi konstan. Oke, kemudian jika n sama dengan satu, ini disebut dengan fungsi linear. Contoh bentuknya adalah y sama dengan a0 ditambah a1x. Misalkan kita buat seperti ini ya, 2x tambah 3 misalkan. Nah, ini fungsi linear ya, di mana n-nya sama dengan satu. N itu apa di sini ya? Satu. Tapi kalau misalkan n-nya 2, misalkan 2x maka 2 ditambah x tambah 4. 2x tambah 2x kuadrat ditambah x tambah 4. Nah, itu disebut dengan fungsi kuadrat ya. Jika n sama dengan 2, y sama dengan a0 ditambah a1x ditambah 2x kuadrat disebut dengan fungsi kuadrat. Nih ya. Kemudian berikutnya jika n sama dengan 3, nah ada bentuknya y sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 itu disebut dengan fungsi kubik. Itu ya seterusnya dan seterusnya. Baik, berikutnya, nah ini fungsi konstan, yaitu sebuah fungsi yang variabel bebasnya berupa konstanta. Tadi sudah kita buat contohnya, y sama dengan fx sama dengan 5. Ini masih gampang ya, ini kan masih mudah dicerna ya. Ini sama seperti kita makan bubur ya kan. Bubur kan gampang dicerna kan, langsung telan kan. Nah, itu aja deh ya.
Nah, ini bentuk fungsinya, fungsi grafiknya. Jadi kalau misalkan ini sama dengan 5, bentuknya tidak dipengaruhi apapun. Jadi bentuknya konstan. Jadi bentuk Y sama dengan 5 ini seperti ini udah. Jadi, oke. Berikutnya ada fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Itu sebuah fungsi yang variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Variabel bebasnya berpangkat 1. Y sama dengan fx, di mana bentuk umumnya adalah A ditambah bx. Di mana A itu adalah intercept, B itu slope, miringan atau gradien. Nah, istilah ini kalau di beberapa buku disebutkan A itu adalah konstantanya, B itu adalah koefisiennya, X itu adalah variabelnya. Disebut juga dengan slope, kemiringan, gradien. Ini kalau dalam bentuk grafik ya. Dalam grafik itu dinamakan dengan gradien kemiringan atau disebut juga dengan tangan alfa, di mana delta Y per delta X itu dimaksud dengan tangan alfa. Nah, kita lihat untuk grafiknya. Ini bentuk grafiknya Y sama dengan A tambah X. Bentuknya seperti ini. Ini delta X-nya dan delta Y-nya. Di sini dia Y tambah sama dengan A tambah BX. Mencari persamaan garis melalui satu titik di mana A mempunyai titik X1 dan Y1, maka tangan alfa itu sama dengan B, sama juga dengan B, tangan alfa sama dengan B, yaitu Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar istilah M, gradien. Ya kan, kalau di beberapa buku dituliskan dengan gradien kan. M sama dengan B, sama dengan alfa, sama dengan Y, dikurangi 1 per X dikurangi 1. Mungkin gini bentuk yang cukup familiar didengar, apa diingat ya. Ini, betul? Ini kelihatan nggak tulisan saya ini? Katanya Kelihatan Pak. terlalu Kelihatan, Pak. tipis. Saya tebalin kali ya. Nah, ini mintanya mau habis. Soalnya udah bulan tua kan. Nah, ini ya. Berarti kan kalau misalkan ada nilai titiknya katakanlah 2,4, berarti berapa ini? M sama dengan Y dikurang berapa? Ada yang tahu? Berapa Y satunya? Y dikurang 4, ya kan? Per X dikurang 2. Karena nilai A itu adalah nilai X1, Y1. Ya, ini ya, ini pengertian dasar dari nilai sebuah titik. Titik A itu nilai X1, Y1. Tadi sudah sempat disinggung. Nih, ya. Baik. Lanjut. Tentukan persamaan garis melalui titik H 1,5 dengan kemiringan 2. Baik, lanjut ya. Ada nilai titik A-nya sama dengan 1,5. Kemiringannya adalah 2. Berarti nilai B itu harus sama dengan 2. Nah, kita gunakan rumus tadi. Yang dari tadi kan B sama dengan Y dikurangi Y1 per X dikurang X1. Maka nilainya adalah B sama dengan 2 sama dengan Y dikurang 5 per X dikurang 1. Nah, ditanyakan adalah persamaan garisnya. Persamaan garis berarti bentuknya nanti adalah Y sama dengan berapa? X ditambah berapa gitu. Maka kita dapatkan Y dikurang 5 per X kurang 1. 2 sama dengan Y dikurang 5 per X dikurang 1. Nah, kita lakukan perkalian silang sehingga didapatkan 2 kali X dikurang 1 ini kan. 2 dikali X kurang 1 sama dengan Y dikurang 5. Ini sosial ya. Y dikurang 5 sama dengan 2 dikali X kurang 1. Nah, sehingga ketika kita lakukan operasi ini kan, perkaliannya ini 2 dikali X dikurang 2, ya kan? Sama dengan Y dikurang 5. Sehingga Y sama dengan 2X tambah 3. Dari mana?
Nah, dari sini. Ingat kopi ya. Baik. Nah, perhatikan. Tadi kan bentuknya ini kan. Y dikurang 5 sama dengan 2 kali X dikurang 1. Gitu ya. Berarti sama dengan Y dikurang 5 sama dengan 2 kali X berapa? 2X. 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2. Nah, berarti Y sama dengan, boleh nggak saya buat seperti ini? 2X dikurang 2. Terus 5-nya jadi apa? Sini kan? Tambah. Berapa nilai 5-nya? Negatif atau positif? Positif. Kenapa? Karena dipindah, Pak, ke kanan. Pindah Iya, luas. Pak. Gitu ya? Iya. Oke ya. Nah, sebenarnya bukan dipindah ya, tapi kita lakukan proses penghilangan. Jadi kedua ruas itu sama-sama ditambahkan 5. Sehingga ini Y dikurang 5 tambah 5 hasilnya Y tambah 0 ya kan? Yang sebelah kanannya ruas kirinya tadi sama Y tambah 0. Nah, ruas kanannya Y2X dikurang 2 tambah 5. Itu yang benar, kalimat benarnya ya. Tapi kebanyakan eh, mungkin waktu di sekolah ingatnya cuman dipindah jadi berubah tanda kan gitu kan? Ya enggak? Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dirubah mindsetnya. Nanti kalau misalkan kalau berubah tanda, kalau di dalam rumah misalkan jenis kelaminnya laki-laki keluar jadi perempuan kan bisa gitu kan? Kan pindah kan? Berubah dong berarti dia kan? Oke, di rumah namanya Denny gitu kan? Keluar namanya Denia gitu. Salah ya? Nah itu ya konsepnya ya. Jadi di sama-sama ditambah 5. Berarti 2X dikurang 2 tambah 5 berarti negatif 2 tambah 5 berarti 2X tambah 3. 3. Bagus. Oke, seperti ini ya. Oke, selesai ya. Nah, itu bentuk persamaannya. Jadi dia sama dengan 2X tambah 3. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan terdiri dari dua titik? Dari dua titik ya. Berarti ada titik X1, Y1, dan titik kedua, tadi titik pertama titik A, X1, Y1. Titik kedua adalah X2, Y2. Berarti nilai gradiennya sama dengan B sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Kalau yang tadi kan B sama dengan Y dikurang Y1 per X kurang X1 kan sama 1 kan. Nah sekarang ini dia bentuknya. Jadi kita nanti fokusnya yang ini aja. Ini. Oke lanjut ya. Nah kita lihat. Tentukan persamaan garis melalui titik A 1,5 dan B 2,7. Oke perhatikan. Nah berarti nilai X1-nya berapa? 1. Ya kan? Nilai X2-nya berapa? 2. Dua. Y1-nya berapa? 5. Y2-nya 5. berapa? Ya 7. kan? Nah, bentuknya tadi Y dikurang Y1 sama dengan Y dikurang 5 kan? Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi yang pertama sekali itu harus dipahami dulu yang mana X1. Sebentar loh. Ulang ya. Nah, kita pahami dulu yang mana X1, mana X2-nya. Nah, ini dulu saya copy dulu ya. Jadi bentuknya ini. Oke, aku saya buat penjelasan deh. Sini.
Ya, yang ini ya. Perhatikan sekali lagi. Nah, ini kan berarti yang ini eh, 1,5. Ini X1-nya. Dan yang ini nilai Y1. Ya kan? Nilai Ya B-nya Pak. 2,7. Sehingga ini X2-nya, ini Y2. Gitu ya. Jadi yang Ya pertama Pak. itu X1 Y1, kedua X2 Y2. Lanjut ya. Nah, sehingga Y dikurang 5 per X dikurang 1, ini cepat ya. Sama dengan 7 dikurang 5 per 2 kurang 1. Nah, ini dengan langkah yang sama kita lakukan perkalian silang. Sehingga nilai yang ini, X1, X dikurang 1 ini, kita kali silang dengan yang sebelah kanan, ruas kanan. Ini kan ruas kiri ya. Ini ruas kanan. Ini kita kali silang ke ruas kanan. Hasilnya adalah Y dikurang 5 sama dengan X dikurang 1. Jadi di atas deh kan. Tadi kan dibagi kan. Ya kan? Sehingga jadi dikali ya. Dah 7 kurang 5 per 2 kurang 1. Nah, perhatikan terus kalian. Ini kita fokuskan dulu sini ya. Ini kita selesaikan nih secara kekeluargaan. Coba sini ya. Baik, kita coba bedah ini ya. Nah, ini berarti kan seperti ini tadi kan. Ini dikurang 5 sama dengan, ini kita operasikan ya. 2 dikurang 1. Berarti kan ini kan. X dikurang 1 dikali 7 dikurang 5 berapa? 2 Pak. 2 kurang 1 berapa? 1, Pak. 1 kan? Seperti ini hasilnya kan? Berarti Y dikurang 5 sama dengan X dikurang 1 kali 2. Gitu ya? 2. Iya Y Pak. dikurang 5 sama dengan 2X Eh, dikurang 2. Gitu kan? Berarti Y sama dengan 2X kurang 2. Ayo, masih ingat? iya Diapain? Pak. 5-nya. Ditambah. Ditambah Tambah. Pak jadinya. Tambah Pak. Ditambah 5, Pak. Kenapa Tambah. tambah Tambah 5? 5. Karena dia dikali Pak. Karena iya dikali. Kalau dikali. Ini kan dikurang 5. Berarti kan sama-sama ditambah 5. Kedua ruas tambah 5. Kan lawannya inversnya. Berarti 2X ditambah 5. 2X dikurang 2 tambah 5 apa? Berarti 2X tambah 3. 3. 2 ditambah 5. Hasilnya apa? 3. Gitu ya. Ini negatif ya, bukan minus ya. Iya. Itu kan bahasa Inggris. Minus itu artinya pengurangan. Minus 2 artinya adalah dikurang 2. Ini negatif ya. Kita gunakan bahasa yang benar ya. Negatif, positif. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya ya. Sudah ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Coba Pak ke yang tadi Pak, catatan yang tadi. Maaf Pak. Ini saya bagi nih di chat. Oke, saya jadi ini ya. Silakan nanti dilihat di grup WA ya nih ya. Saya kasih satu contoh, satu soal. Eh, berapa nilai persamaannya? Silakan. Ini bisa dikerjakan di laptop ya. Klik linknya, nanti saudara sekalian bisa kerjakan. Ayo. Ini A 2,4 dan B berapa nilai persamaannya? Silakan. Ayo. Siapa mau nyoba? Reskan dulu. Bisa dicocok di sini ya. Silakan. 3,-1. Bentar Pak. Ya, silakan. Saya kasih waktu. Di sini aja kerjain langsung ya, biar dilihat yang lain. Silakan. Ya, diklik link yang saya kasih di ruang chat maupun di grup WA. Itu sama linknya.
Jadi yang sudah klik itu, ya silakan Indriani. Mau nyoba, silakan. Ayo, nggak apa-apa, cocok aja situ. Silakan. Ini ruang Jambot namanya. Jambot ini Pak, maaf, cara-caranya gimana ya, Pak? tentang pakai laptop kan? Kalau pakai handphone bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Klik, klik aja linknya tuh. Nanti diarahkan ke Jambot. Nanti kan kelihatan ya, ini kan ada yang bergabung nih, kan ada tiga yang gabung. Indriani, di Indriani Har- lagi Harus eh, download yang aplikasi satu. dulu. Enggak, Pak. Iya, Pak, harus ini minta izin ke pengirimnya. Enggak, kan bisa kasih. Saya harus Oh, download sorry, dulu, sorry, Pak, sorry. ini. Ulang, ulang, ulang. Kasih lagi linknya, sorry. Maaf, maaf. Ulang, ulang. Ya, tadi salah ini. Oke, silakan. Sudah bisa sekarang, sudah ada akses semua. Silakan diulang Indriani, yang link tadi ya. Ya, silakan. Sebenarnya sama sih linknya nih. Ya, itu udah bisa kan? Pak, maaf, kalau mau nambah slide-nya di mana ya, Pak? Nih,
Sudah, Pak. Ini berapa nih? Itu -1, Pak. Maaf. Ini kan? Iya, Pak. Yang biasakan ini dibuat dalam kurung biar jangan apa istilahnya itu membingungkan ya. Nih ya, ini kan Y dikurang Y1 per X dikurang X1, Y2 dikurang X1, X2 kurang X1 berarti Y dikurang 4 per X kurang 2, negatif 1, Y2 kan negatif 1 dikurang 4 sama dengan, ini kan 3 dikurang, per 3 kurang 2. Sehingga negatif 1 dikurang 4 itu hasilnya negatif 5 ya. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau komplain? Cukup jelas ya. 3 dikurang 2 berapa? 1. Nah, berarti Y dikurang 4 per X kurang 2 sama dengan negatif 5 per 1. Nah, kemudian kita lihat Y dikurang 4 sama dengan X2 dikali. Kenapa dikali? Nah, ini ya. Karena yang ini tadi X dikurang 2 ini kita kali silang ya. Pembagi menjadi perkalian. Nah, X kurang 2 dikali negatif 5 per 1. Berarti sama dengan Y dikurang 4 sama dengan X dikurang 2 dikalikan negatif 5. Nah, negatif 5 ini dikalikan dengan X, hasilnya negatif 5X. Kemudian negatif 2 dikali negatif 5, hasilnya adalah positif 10. Y sama dengan negatif. Nah, kenapa jadi positif nih? Indria nih. Kenapa, Pak? Ini kan negatif 5X, kenapa jadi positif? Oh iya, maaf, Pak. Tadi tidak terbawa stripnya. Oke, ya. Ini udah bagus ya. Tinggal di apa nama itu difokuskan lagi ya nih ya. Nah, ini negatif 5X ya, jangan sampai ketinggalan ya simbolnya ataupun logonya. Negatif 5X ditambah 10. Nah, tadi kan negatif 4. Kemudian ini negatif 4 ini jadi seperti ini ya. Jadi los kiri berubah menjadi di los kanan. Nah, kita tambahkan dengan positif 4, kedua ruas tambah positif 4. Yang los kiri tadi negatif 4 jadi nggak ada atau 0. Nah, sebelah kanannya ditambah 4 ya, sehingga negatif 5X ditambah 10 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah negatif 5X ditambah 14. Benar? Sudah dihitung yang lain? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Ada mau tanyakan nggak? Nggak ada. Lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, ini bentuk grafiknya. Y sama dengan 2X tambah 3. Bagaimana cara menentukan grafiknya ini? Nah, seperti ini sekalian. Y sama dengan 2X tambah 3. Kita gunakan namanya tabel bantu, tabel bantu grafik, di mana terdiri dari variabel X dan variabel Y. Ya. Pertama kita ambil nilai sembarang. Bebas, mau berapapun itu. Mau katakan negatif 1. Nah, berarti berapa nilai Y-nya? Berarti kita masukkan nilai negatif 1 ke X ini. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2 kan? Negatif 2 ditambah 3 berapa hasilnya? 1 kan? Kemudian, sebentar. Saya ulang ya, biar kelihatan kalau kecil tulisannya.
Ini yang saya perbesar ya. Ini ya. Ini X, ini Y. Kita masukkan nilai sembarang. Katakanlah negatif 1. Berarti X-nya berapa? Negatif 1 kan? Kita masukkan ke sini. Negatif 1 kali 2, negatif 2 tambah 3. Hasilnya negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 2 ditambah 3. Berapa? Plus 1, Pak. 1 atau negatif 1? Bisa ngitung nggak ya? Plus 1. Plus 1, Pak. Min 1? Plus Plus. 1, Pak. Plus 1, Pak. Plus. Ya, positif 1 ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi nilai berikutnya. Setelah negatif 1 berapa ya angkanya? Singkat nggak dikasih bilangan? 0 ya. Nah, nilai X-nya 0. Berarti berapa? 2 kali 0 ditambah 3. Berapa hasilnya berarti? 3, Pak. 3, Pak. Berapa? 3, Pak. 3. Oke. Sudah? Baik. Berapa? Ini hasil 3 ya. Kemudian kita masukkan lagi angka setelah 1 setelah 0 berapa? Kita jawab tadi ya. 1 ya. Betul. Ya, 1, Pak. Nah, 1 kali 2. 2 tambah 2. 3 berapa? 5, Pak. 5. Nah, satu lagi berapa? Angka 2 ya. Berapa nilai Y-nya? 3. 7, Pak. 7. Satu lagi 3. Berarti Y-nya berapa? 9, Pak. 9. Ini kan berlaku dari bilangan kan? Batasan nilai bilangan. Kan bedanya berapa nih? 3 kan? 3, Pak. Itu Bedanya 2. 2, Pak. 2. 2. Jangan kejebak, ya kan? Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kan? Ini 1, 2, 3. Kan gini kan dalam bentuk grafik kan? 4, 5, dan seterusnya kan? Nah, Hmm. di mana tadi angka negatif 1? Di bawah sini ya? Di bawah, Pak. Di sini, sini kan? Iya, sini. Benar ya? Itu Ini kan 0 tadi kan? Ini 0 ya? 0. Ini negatif 1. Berapa nilai negatif 1? 1 kan? Berarti sini dia kan? Iya. Masih ingat kan? Iya, Pak. Nah, kalau lupa, baca lagi buku waktu SMA. Menentukan titiknya. Nah, kemudian nilai 1 berapa? Saya ulangi, nilai 0 berapa? 3 kan? Di sini berarti Iya, kan? Pak. Iya, Pak. 0 di sini berarti kan? Sebentar. Biar hidup kita lebih berwarna, kita buat warnanya yang lebih jreng. Suka warna apa? Biru, merah, atau kuning? Merah, Pak. Merah. Yakin? Iya. Aman. Nanti ada buzzer. Ini ya, merah menyala ya. Oke. Nah, ini berarti 0 sama dengan 3 kan sini kan? Betul? Iya, Pak. 1 di mana? 5 di sini berarti kan? Iya. Nah, kita gunakan garis bantu nantinya di titik ini ya. Ini Oh, iya, kebetulan Pak. agak mencong ya, soalnya nggak bisa pakai penggaris di sini. Berikutnya 2 di mana 2? 7, Pak. Di atas. Di sini kan? Iya, di Garisnya lagi situ. kan? Heeh. 3, garisnya lagi kan? Nah, kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik tersebut. Berarti dari sini kira-kira kan? Anggap Hmm. garis yang lurus. Ya. Nah, gini kan kira-kira kan? Ini, Pak. Nah, itu teman sekalian. Inilah dia. Oke, clear? Ini tadi yang kita sebut dengan titik 0 di titik 3, X-nya 0, nilainya 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu min satunya kok di situ nggak ada, Pak? Iya, nggak ada. Saya tambahin aja. Oh. Boleh dibuat, boleh enggak. Itu kan bebas ya. Dia nilainya bisa eh, sesuai inilah, sesuai kebutuhan.
Oke, lanjut ya. Atau ada yang mau nyoba satu orang? Silakan. Buat garis bilangan. Coba, siapa yang mau nyoba? Nilai Y-nya sama dengan 3X ditambah 1. Silakan. Tentukan grafiknya. Ayo, silakan. Telat tadi katanya. Enggak. Cek, silakan. Siapa nih? Kok nggak ada nyoba? Nggak ada. Tidak ada satu pun mau nyoba. Rizky mungkin. Rizky.
Ya, udah benar ya. Nah, bisa dimasukkan nilainya ini aja, dikit aja nih. Kalau mau dikit bisa juga. Tadi yang saya buat tadi versi agak banyak ya. Kita masukkan aja nilai X-nya misalkan 0. Kan? Berarti Y-nya berapa? 1. Ya kan? Kemudian Iya, ini 1. Y-nya berapa? Berarti 3 kali 2. 3 kali 1. empat 3 Kak, dong. 1, 4 empat. ya. Terakhir, X-nya 2. Dua, 3 kali 2, 6. berarti 6 tambah 1, tujuh. 7. Tujuh Udah. Kak. Cakep udah dia. 1 ke 3 kan? Nolnya 1. Satunya 4. Nah, oke, ini benar ya. Tapi eh, sebaiknya dalam membuat tabel ataupun grafik itu gini teman-teman sekalian. Perhatikan unsur-unsur pembentuknya. Apa itu unsur pembentuknya? Jadi kita buat lengkap dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini usahakan jaraknya konsisten. Ya, ini kebetulan kan kita menggunakannya di sini ya. Nanti teman-teman sekalian ketika nanti mengerjakan tugas itu kan di kertas ya ataupun di buku nanti di foto gunakan penggaris ya. Nah, terus biasanya kalau kita di sekolah kan pakai buku berkotak-kotak kan atau buku bekas garis kan. Ini 1, 2 ya untuk sumbu Y-nya 3. Nah, ini berurut 4, 5, 6, 7 ya dan seterusnya gitu kan. Karena ada tanda ini kan tanda panah ya dan 7 dan seterusnya. Ini tanda panah ini dan seterusnya artinya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi dibuat ini berurut. Jangan sampai nanti tiba-tiba 1 langsung 5 gitu. Nah, itu itu kurang tepat ya. Bisa kira-kira? Nah, itu yang nanti teman-teman sekalian bisa dilengkapi nanti ya. Jadi yang 1. Ini yang 1 kan, satunya. Ini 3-nya. Nah, itu penting ya, jangan sampai dilupakan ya. Kenapa? Karena nanti kalau nggak seperti itu nanti ketika kita mau mencari titik potongnya malah nanti kurang tepat nanti ya. Baik itu gambarnya ataupun nanti titik potongnya. Baik, terima kasih. Ada yang mau tanyakan nggak? Pak, maaf, berarti untuk menentukan X-nya itu boleh bebas ya Pak ya? Mau berapa banyaknya? Bebas. Makasih Ketiga, Pak. bisa 4, 5. Tapi kalau teman-teman sekalian mau membuatnya banyak, berarti lebih lengkap gitu. Lebih lengkap jawabannya ataupun nanti penarikan garisnya dia lebih terlihat gitu ya, teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi kuadrat yaitu sebuah fungsi yang variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 2. Tadi kan fungsi linear ya. Fungsi linear itu variabel bebasnya berpangkat 1. Grafik atau kurvanya disebut parabola ya. Ini dia fungsinya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa juga bentuknya sama dengan Y sama dengan FX. C tambah BX tambah X kuadrat. Atau juga bentuknya C, Y sama dengan FX sama dengan C tambah X kuadrat. Atau sama juga dengan Y sama dengan FX, BX dikurang AX kuadrat. Oke, sama aja ya. Baik, ini yang pertama. Bentuknya seperti ini dia kalau dia bentuknya fungsi kuadrat. Ini bentuknya parabola terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Bentuknya ini seperti ini, kondisinya sebagai berikut. Nilai A-nya itu lebih besar dari 0 dan nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Ya, ini nilai diskriminan. Yaitu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dia berada di atas sumbu X. Ini dia. Jadi saya ulangi ya, kondisinya dua. Pertama, parabolanya terbuka ke atas dan berada di atas sumbu X jika nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Itu yang kondisi pertama. Kondisi kedua bagaimana? Berada di sumbu X. Ini berada di sumbu X ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 0, nilai A-nya lebih besar dari 0, dan nilai D-nya sama dengan 0. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga adalah
parabolanya terbuka ke atas juga sama, ini kondisi sama-sama terbuka ke atas ya. Namun berada di bawah sumbu X. Apa itu? Dengan catatan, dengan kondisi nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai D-nya lebih besar dari 0. Itu kondisi ketiga. Nah, ada 3 kondisi juga parabolanya terbuka ke bawah. Yang pertama kita lihat di sini, parabolanya di atas sumbu X jika nilai A-nya lebih kecil dari 0 dan nilai D-nya lebih besar dari 0. Kondisi kedua berada di sumbu X, namun terbuka ke bawah, yaitu A kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Dan yang ketiga, terbuka ke bawah dan berada di bawah sumbu X. Ini kan jadi di atas. Ini berada pada, dan ini berada di bawah sumbu X. Nilai A-nya lebih kecil dari 0 dan nilai D-nya lebih kecil dari 0. Nah, demikian teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, kita langsung lanjut ya. Nggak ada. Baik, ini ya. Nah, dalam menggambar grafik parabola Y sama dengan Fx, di mana Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, parabola terbuka ke atas, ini tadi ya. Jika nilai besar dari 0, terbuka ke bawah lebih kecil dari 0. Itu aja dia, poin-poinnya. Dia pasti terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka dia parabolanya terbuka ke bawah. Nah, titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, interceptnya sama dengan C, titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0, ada 3 macam, maka nilai hitung diskriminannya. Nilai diskriminan itu adalah nilainya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Mana B kuadratnya? Ini dia. Nilai ini dikuadratkan ditambah, dikurang tadi ya, dikurang 4 kali AC. Itu nilai diskriminannya. B kuadrat dikurang 4AC. Baik, ada pertanyaan nggak? Nggak lanjut ya. Nah, ini tadi diskriminannya. D kuadrat D sama dengan B kuadrat kurang per AC itu lebih besar dari 0, ada 2 titik potong. Nilai atau mencari nilai X1, X2-nya atau mencari akar-akarnya adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Apa itu plus minus? Nilainya ada 2, berarti bisa plus bisa minus atau bisa ditambahkan bisa dikurangi. Nah, X1 itu ditambahkan dengan akar B kuadrat dikurang 4AC, X2-nya adalah dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC. Nah, yang kedua, bagaimana nilai D-nya sama dengan 0? Tadi kan kondisi yang pertama adalah lebih besar dari 0 kan? Ada 2 titik potong. Tapi nilai D-nya sama dengan 0, maka hanya ada 1 titik potong. Berarti X1 sama dengan X2 sama dengan negatif D per 2A. Itu dia ya. Kemudian bagaimana kalau lebih kecil dari 0? Nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Maka tidak ada titik potong. Tidak ada titik potong, berarti dia hanya garis khayal. Jadi kalau misalkan dalam garis itu yang dikatakan ada 1 titik potong, ini dia misalkan. Ini ada garis, ya kan? Ketikkan ya, garis. Nah, misalkan dia ada titik potongnya di mana? Kita lihat ya. Nah, ini yang pertama garis Y-nya, terus ini ada yang garis Y2-nya seperti ini. Di mana titik potongnya? Di sini berarti kan? Ini 1 titik potong. Dah. Kalau 2 bagaimana kalau 2? Kalau 2 seperti apa nih kalau 2? Misalkan ada seperti ini ya. Ini, sini. Ada 2 kan? Enggak. Titik potongnya 2. Berarti dia bertemu di 2 titik. Bisa titik A, bisa titik B. Atau kalau kita bahasakan dalam kota itu bertemu di 2 kota misalkan. Misalkan di Jakarta dan Bogor atau Jakarta dan Bekasi atau Bekasi Serpong, misalkan. Nah, kalau nggak ada titik potongnya seperti apa? Seperti ini. Ini dia. Yaitu di garisnya sejajar. Nah, gini kira-kira ya. Jadi tidak ada titik potong. Tidak berpapasan lah saya. Oke. Nah, sumbu parabola. Sumbu parabola titik puncaknya yaitu nilai P-nya yaitu negatif B per 2A, koma
D per negatif 4A. Berarti pertama nilai X1-nya itu negatif B per 2A, nilai Y-nya adalah D per negatif 4A. D itu apa? Diskriminan. Gitu ya, misalnya. Lanjut. Nah, yang pertama ini teman-teman sekalian, tambahkan kurva Y sama ekspor ditambah 2X dikurang 3. Pertama kita lihat dulu bentuknya, berarti dia parabolanya terbuka ke atas ya, karena nilai A-nya sama dengan 1 dan 1 itu lebih besar dari 0. Gitu ya. Betul? Nah, kemudian titik potong dengan sumbu X, Y-nya apa? X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 3. Titik potongnya dengan sumbu X dengan Y sama dengan 0, berarti D-nya sama dengan D, berarti D-nya kan nilai diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC. Berarti D-nya sama dengan ini ya. D kuadrat. B kuadratnya mana? B-nya kan 2 kan? 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali negatif 3. Berarti 4 ditambah 12, yaitu 16. Nah, ini kita ulang ya. Parabola terbuka ke atas. Kenapa? Karena nilai A-nya lebih besar dari 0. Ya kan? Kalau terbuka ke atas kan A-nya lebih besar dari 0. Ini kan? Ini terbuka ke atas nih. Terbuka ke bawah gimana? Ini A-nya lebih kecil dari 0. Kita lanjut ya. Nah, nilai D-nya berapa? 16. Berarti kan D-nya lebih besar dari 0, kan berarti ada 2 titik potong. Berarti kita gunakan nilai X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, berapa nilai B-nya? Negatif. B-nya kan 2 kan? Kalikan negatif berarti negatif 2. Negatif 2 plus minus akar dari B-nya. B kuadratnya berapa tadi? Yaitu 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3. Hasilnya adalah akar 16. Nah, X1 X2-nya berapa? Yaitu negatif 2 plus minus akar 16. Nah, kita lihat teman-teman sekalian. Nah, ini saya jelasin ini ya. Nah, saya pindahin biar teman-teman bisa melihat prosesnya bagaimana. Nah, tolong perhatikan. Yang pertama adalah nilai X1-nya. Berarti kan nilai X1-nya itu adalah negatif 2 plus berarti kan akar dari 16. Akar 16 itu berapa? 4 kan? Betul? Akar pangkat 16 ini. 16 berarti 4 kan? Per 2. Ini yang pertama X1-nya. X2-nya bagaimana? Nilai X2-nya sama dengan negatif 2 dikurang 4 per 2. Berarti yang pertama berapa? Negatif 2 tambah 4. Berarti kan 2 kan? 2 per 2 berapa? 1. Itu nilai X1-nya. Nilai X2-nya berapa? Berarti negatif 2 dikurang 4. Berarti negatif Negatif 6 per 6 ya. 2 Betul ya? Per 2. per Sama 2. dengan 3. Nah itu teman sekalian. Jadi nilai X1, X2-nya sama dengan 1 dan 3. Ini ya. 1 dan 3 atau 1 dan negatif 3. Nah ini lupa lagi Indriani. Negatif 3 jangan lupa. Kan ada negatif 6 dibagi 2. Ya kan? Negatif 3. Ini ya. Nah sumbu parabolanya berapa? Titik puncaknya. Negatif B per 2A. Koma D per negatif 4A. Berarti negatif B-nya berapa tadi? 2 kan? Negatif 2 per 2 kali 1. Berarti 2. Negatif 2 per 2. Koma D-nya berapa? 16 tadi kan? 16 per negatif 4. Berarti negatif 1, koma negatif 4. Gitu, soal sekalian.
Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada? Nggak ada? Baik. Kenapa nggak ada gambarnya ini? Oke, kita gambar ya. Baik. Dari sini kita lihat ya. Kita gambar ya. Nah, apa tadi katanya? X-nya 0, Y-nya negatif 3. Berarti di sini berarti kan? Ya. 1, 2, 3. Berarti sini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Gitu kan? Ya enggak? Ya kan? Di sini kan berarti kan? Terus, apa tadi katanya? Y-nya 0, 1, koma negatif 3. Negatif 1, koma negatif 4. Negatif 1, koma negatif 4. Di mana dia negatif 1, koma negatif 4? Berarti sini kan? Ya enggak? Kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4. Negatif 1, koma berapa tadi? Negatif 4. Sini berarti kan? Ya enggak? Betul enggak? Itu titik puncaknya kan? Berapa lagi? 1, koma negatif 3. 1, koma negatif 3. Sini berarti kan? Iya, Pak. Terus berapa kalau nilai negatif 2? Masukkan aja di sini ya. Berarti kan 4 dikurang 4 dikurang 3. Berarti sini juga kan berarti kan? Gambar yang lain ya. Negatif 2 berarti kan negatif 3. Sini berarti kan? Sama ya. Jadi nanti kurang lebih gini nanti gambarnya ya. Kalau kita tarik lagi ini kan negatif 3. Kalau negatif 3 berapa berarti? 9 dikurang 6. Ya kan? Betul nggak? Hitungnya kecepatan. Kita masukkan sini ya. Negatif 3 kita masukkan sini. Berarti negatif 3 kuadrat. 9. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. 9 dikurang 6. 3. 3 kurang 3 0. Berarti sini berarti kan? Terus kita masukkan sini. Nilainya 3. Berarti kan 9. 9 ditambah 6. 15. 15 dikurang 3 berarti 12. Sini berarti ya. 2 berapa? 4. 4 ditambah 4. 8. 8 kurang 3. 5. Berarti sini kan? Kurang lebih ya. 1 berapa? 1 tambah 2, 3. 0. Sini berarti sini kan? Nah, ini kurang lebih gini gambar misalnya. Ini mohon maaf ya karena keterbatasan ini ya. Nah, ini kurvanya benar ya. Terbuka ke atas kan benar ya? Iya, Pak. Betul? Nanti kalau lebih seperti ini nanti dia. Kalau digambarkan naik ke atas. Nanti dilengkapi ya. Kalau di buku lebih enak tuh. Kita bisa menggambar dengan penggaris. Kita tentukan jaraknya. Sehingga lebih tepat, lebih akurat. Oke, sekalian. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Itu gambarnya. Jadi kebetulan di PPT tidak dicantumkan ya. Baik. Berikutnya ini sama ya. Nanti di tugas mandiri ya. Nomor 2, 3 ini sama ya. Nanti teman-teman gambarkan ya grafiknya. Ini sudah dibuat titik-titiknya. Tinggal saudara sekalian menentukan gambarnya atau grafiknya ya. Oke, biar lebih cepat ya kita ya. Baik. Berikutnya. Ini fungsi kubik.
bentuknya pangkat 3. Nah, ini kita lihat gambarkan kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat ditambah 36X ditambah 8. Berarti X-nya ini ya, kalau yang ini kita gunakan angkanya ini sembarang negatif 1, 0, 2, 4, 8. Nanti gambarkan ya, ini juga gambarkan ya. Ini fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x. Yang kedua fx sama dengan b pangkat x. Eksponen itu dia berpangkat x. Itu maksudnya. Yang kita gambarkan juga kurvanya sama, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya ini sudah dibuat ya. Nilai x sama dengan negatif 2, y-nya sama dengan 4, x sama dengan negatif 1, y sama dengan 2, x sama dengan 0, y sama dengan 1. X sama dengan 1, y-nya negatif, y-nya setengah. Gitu teman sekalian. Oke. Jadi fungsi logaritma logaritma x itu x sama dengan a pangkat y. Kalau b log x, x-nya sama dengan b pangkat y. Baik, kita coba untuk ini ya, penerapannya ya. Nah, tadi pengantar itu cukup panjang ya. Mudah-mudahan sudah paham ya sedikit banyak ya. Baik, kita coba dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Nah, bagaimana penerapan fungsi linear dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, kemudian analisis pulang pokok atau BEP, ya kan, break even point, kemudian fungsi konsumsi dan tambungan, kemudian keseimbangan pasar dua macam produk. Yang pertama tadi keseimbangan pasar satu macam produk. Nah, penerapan fungsi linear sering digunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi, sebab banyak masalah-masalah ekonomi dapat disederhanakan atau diterjemahkan dalam bentuk fungsi linear ya. Nah, pertama kita ini fungsi permintaan. Baik, ini ya. Jumlah produk yang diminta konsumen tergantung pada 5 poin. Harga produk atau dilambangkan dengan PXT ya, P kali T. Pendapatan konsumen, YT-nya, YT bisa positif atau negatif. Harga barang yang berhubungan, PYT, bisa positif atau negatif. Harga produk yang diharapkan, bentuknya bisa positif, PXT tambah 1. Selera konsumen, atau ST. Fungsi permintaan umum dilambangkan dengan QD ya, QDX, quantity. PXT, YT, PYT, PXT, XT. Catatan yang dianggap paling penting adalah faktor harga. PXT dan faktor yang lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, fungsi permintaan. Apa itu hukum permintaan? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, ada yang masih ingat fungsi permintaan? Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang atau bertambah. Ya kan? Harga suatu produk naik atau turun. Jadi kalau naik berarti harganya naik nih. Berarti permintaan turun dong. Ya kan? Tapi kalau harganya turun, permintaan naik. Contohnya apa ya? Masih ingat kasusnya minyak goreng? Berapa harganya pada saat itu? Tes.
40.000, Pak. Sampai tembus 50.000 nggak? Nah, harganya kan naik Enggak pasti sih. kan? Bagaimana permintaan masyarakat atau pembeli? Tetap aja naik ya, nggak ngaruh ya? Kan kebutuhan pokok ya. Sama kayak bensin gitu kan, atau bahan bakar ya. Seberapapun harga Pertalite tetap aja kita beli kan. Kecuali Pertamax Turbo kan. Kalau Pertamax Turbo naik, ya berpikir pasti konsumen kan. Larinya kan ke Pertalite. Atau minyak kita ya kan. Minyak kita berapa sekarang ya per liter? 14.000 ya atau berapa? 14.000, Pak. Yakin. Di tempat saya 17.000. Nah itu ya. Jadi kalau permintaannya naik, harganya naik, permintaan turun. Oke, kita lihat nih fungsinya. Yaitu QX sama dengan A dikurang BPX. Apa itu QX? Jumlah produk yang diminta. Q, quantity kan. P itu price, kan. Quantity itu kan jumlah. A dan B itu parameternya. B bertanda negatif yang berarti kemiringan garis ke arah bawah. Nah, kita lihat contohnya teman-teman sekalian. Suatu produk jika harganya 100 terjual 10, dan jika harganya 75 terjual 20. Ini kan berlaku fungsi permintaan kan? Itu ya fungsi permintaan. Itu hukumnya, hukum permintaan. Kalau kita naikkan harganya, ya pasti permintaan menurun kan? Supply and demand. Masih ingat? Ekonomi mikro. Semester berapa nih? Semester 2, Pak. Oh, dua ya? Rata-rata dua ya? Ada semester 4, 5, 6, 7, 8. Ada, nggak ada ya? Dua semua ya? Oke. Udah belajar mikro kan? Mikro udah, Pak. Udah kan? Mikro, makro udah? Makro ada mata kuliah tapi cuman materi doang, Pak. Nggak pernah Zoom. Materi doang. Oh iya. Oke. Lanjut ya. Nah, di mikro makro kan ada kan? Demand. Supply and demand. Nah, kita lihat. Pertama kita cari dulu gradiennya. Atau kemiringannya. Berarti kan Y2 dikurang Y1 per X2 per X1. Berapa Y2-nya? 20 kan? Berapa Y1-nya? 10. Sebentar, sebentar. Ini agak susah kalau di sini dia. Paksa saya pindahin dulu ya. Ini kelemahannya kalau pakai Google Docs PPT. Kalau di Google, pakai Google Jamboard ya bisa coret-coret. Nah, perhatikan. Ini pertama kan kita tentukan dulu sekalian ya. Mana Y1, mana Y2. Nah, berarti kan gini, 100. Berarti kan 10 tadi kan. Nah, inilah disebut dengan X1 dan X2-nya. Saya ulangi, X1 dan Y1-nya ya. Nah, berikutnya 75,20 berarti X2, Y2. Tinggal dimasukkan aja nih. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti sama dengan Y2-nya berapa? 20. Ini ya, dikurang X1-nya 10 per 75. Ini ya, satu saja ya, takutnya ada yang nggak paham. Berarti 20
dikurang 10. Sebentar. Per X2-nya berapa? 75 kan? Per 75 dikurang 100. Kan gitu kan? 100. Berarti sama dengan 10 per negatif 25 kan? Berapa tuh? Sama-sama dibagi 5. Berarti negatif 2 per 5. Kan gitu kan? Iya nggak? Nah ini dia, negatif 2 per 5 ya. Ini dia. A-nya sama dengan berapa? M kali negatif X1 ditambah Y1. Nah ini nilai QX-nya. Berarti negatif 2 per 5 dikali negatif X1. Berarti kan negatif 100 kan? Ditambah Y1. Y1 ini berapa? 10. Berarti negatif 2 per 5 dikali negatif 100. Hasilnya positif. 200 dibagi 5, 4. Berarti 40 nih kan? Ditambah 10 berapa? 40 tambah 10, 50. 50. Nah, kita lihat berikutnya. Sehingga QX-nya sama dengan 50 dikurang 2 per 5 X. Nah, kita lihat berikutnya nilai M-nya sama dengan Q2 kurang Q1. Sama ya ini ya. Ini kalau menggunakan fungsi Y, ini kalau menggunakan fungsi Q. Jadi, fungsi yang kita bahas tadi mengenai fungsi linear tadi yang dalam bentuk grafik, nilainya kita ingat dengan nilai X1, Y1, X2, Y2, maka kita gunakan dalam bentuk Q. Kuantiti tadi ya, Q2, Q1, Q2, P2, dan P1. Biasanya P1 dulu ya, P dengan Q. Oke, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Ada, pas. Lanjut ya. Oke. Nah, ini bentuk grafiknya. Nanti dilihat aja nanti ya. Dari mana dapat ini? Masukkan aja di sini nilai X-nya 0. Berarti X itu kan Q. Y itu P. Karena harga itu permintaan apa nanti ya? Price ya kan? Price itu kan harga kan? Kan dipengaruhi oleh, ya kan? Q itu dipengaruhi oleh jumlah produk itu dipengaruhi oleh price-nya, harganya gitu, teman sekalian. Nah, XP-nya 0, berarti Q-nya 50. Kalau Q-nya 0, berarti P-nya berapa? Apa ada yang tahu nggak? Tinggal dibagikan aja tuh. 2 bagi 5 berapa? 0,4 kan? Berarti 50 per 0,4. Q-nya 0. Oke, lanjut ya. Jika fungsi permintaan suatu produk P sama dengan 36 dikurang 4Q, berapa harga tertinggi dapat dibayar konsumen atas harga tersebut? Berapa jumlah yang diminta jika produk tersebut gratis? Nanti tinggal dimasukkan aja nih. Nilai PQ-nya 0, berarti P-nya 36. Itu nanti sehingga nanti dapat gambarnya ya. Sama seperti ini nanti ya. Ini sama seperti ini. Tinggal masukkan aja dalam bentuk fungsi. Misalkan nilai Q-nya berapa. Teman-teman nanti bisa buat tuh ya. Oke, ini fungsi permintaan khusus, yaitu fungsi permintaan yang mempunyai kemiringan 0 atau tak terhingga ya. Kedua fungsi permintaan tersebut adalah fungsi konstan. Nah, tadi kita bahas tentang fungsi permintaan, selanjutnya fungsi penawaran, yaitu hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada produk tertentu. 5 variabel utama yaitu harga produk, tingkat teknologi, harga input produksi yang digunakan, harga produk yang berhubungan, harapan konsumen pada harga. Nah, itu fungsi lain. Ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran yang sederhana adalah fungsi dari harga. Fungsi penawaran. Apa sih hukum penawaran? Kalau permintaan tadi kan harganya naik, permintaan turun. Harganya turun, permintaan naik. Penawaran apa? Semakin banyak barang yang ditawarkan, berarti harganya apa? Turun atau naik?
turun kan kalau ingin tawarkan banyak, tapi kalau barang ini tawarkan dikit. Nah, kita lihat nih fungsinya teman sekalian. QSX sama dengan FX, yaitu F-nya A tambah BPX. Ini grafiknya ya. Di mana QS itu ya quantity of supply sama dengan A tambah BP. QS sama dengan A tambah BP. Ini fungsi penawaran khusus, fungsi penawaran yang punya fungsi nol atau tak terhingga. Untuk fungsi penawaran tersebut adalah fungsi konstan. Ini fungsi penawaran kita lihat nih, jika harga produk 5.000, harganya 500 terjual 60, dan jika harganya 700 terjual 100. Itu dia. Harganya 500 nih, terjualnya 60. Tawarkan. Fungsi penawaran. Dah, lanjut ya. Nah, tentukan fungsi penawaran dan grafiknya. Pertama Iya, kita ya nih, tes, cek. Saya hilang-hilang. Masih terdengar nih suara saya? masih Pak. Masih, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, P1-nya sama dengan 500. Q1-nya berapa? 60 kan? Ini ya. Ingat aja. Jadi yang pertama kali disebut itu sebagai nilai X1 dan Y1-nya. Berarti yang kedua P2-nya 700, Q2-nya 100. Nah, M-nya berapa? Gunakan rumus yang tadi ya, rumus fungsi tadi ya, Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Berarti berapa? Y-nya. Itu kan Q2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Nah, kita ikuti ya alurnya. Berarti 100 dikurang 60 per 700 kurang 500. Berarti 40 per 100, 200. Berarti 40 per 200 itu berapa sih? Sama-sama dibagi 40. 40 dibagi 40, 1. 200 bagi 40, 5. Berarti Q-nya sama dengan MX dikurang MX1 ditambah Q1. Di mana MX-nya adalah 4 per 20. Kan seperlima. P ditambah ini ya 4 per 20 kali X1. X1 berapa tadi? 500 kan? Berarti 4 per 20, 800 dibagi. Ini ya, ini 4 per 20 kan berarti 2000. 2000 dibagi 20. Berarti kan berapa itu? Berapa ya? 2000 bagi 20, 10 kan? 10 di negatif 10 tambah 60 berarti negatif 50 kan? Melainkan sama-sama dikalikan dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 1/5 P dikurang 40. Nanti dicek ya, ini apa benar atau salah ya. Pokoknya salah ngetik lagi. Baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang berikutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu dilambangkan dengan QD sama dengan QS, yaitu interaksi fungsi permintaan Q sama dengan A dikurang BP, dan fungsi penawaran yaitu A tambah BP, di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. QD sama QS atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. Baik. Nah, ini bentuknya gambar keseimbangan pasar suatu produk, di mana dari titik ini ya, QS dan QD-nya. Nah, ini bentuknya kita lihat nih ya, keseimbangan suatu pasar,
di mana ada dua fungsi, yaitu QD sama dengan 6 dikurang 0,75P, dan QS sama dengan negatif 5 ditambah 2P. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Nah, berarti ini teman sekalian, kita buat, kalau dia seimbang, berarti sama tuh, QD sama dengan QS-nya. Permintaan dan penawaran sama. Berarti QD-nya berapa tadi? 6 dikurang 0,75P, ya kan? Sama dengan QS-nya berapa? Negatif 5 ditambah 2P. Berarti P-nya berapa? Ya kan? Tadi kan ini kan negatif 0,75. Nah, ini kan plus. Berarti sama-sama dikurangi ya. Berarti negatif 0,75 dikurang 2 berarti negatif 2,75. Berikutnya negatif 5 ini ditambah atau dikurang dengan 6. Dikurang 6 kan? Negatif 5 dikurang 6 hasilnya negatif 11. Nah, P sama dengan negatif 11 dibagi negatif 2,75. Coba dihitung. Bisa manual, bisa pakai kalkulator. Silakan. 11 dibagi 2,75 berapa hasilnya? Benar ya? 4 ya? Baik. Nah, sehingga Q-nya sama dengan negatif 5 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 3. Negatif 5 tambah 8. Jadi keseimbangannya itu berada pada titik 3,4. Dari mana nih negatif 5 tambah 2 kali 4? Masukkan aja ke salah satu ini. Nanti sama hasilnya. Negatif 5 ditambah 2 kali P-nya berapa tadi? 4. Berarti negatif 5 ditambah 2 kali 4, 8. Negatif 5 tambah 8. Ini kan 3. Nah, seperti itu teman sekalian. Ini gambar seperti ini ya. 3,4 di sinilah dia titiknya nanti. Kalau menggunakan rumus. Tapi kalau teman-teman sekalian mau menggunakan grafik, kalau gambarnya tepat, ya, garis ataupun jaraknya dari satu titik ke satu titik lain, tepat, itu pasti nanti hasil seperti ini, 3,4. Coba deh, ada yang punya buku kotak-kotak nggak? Nggak ada. Kalau ada nanti bisa dicoba. Gambarkan, masukkan nilainya X sama berapa, Y-nya berapa. Nah, kalau dia pakai kotak-kotak itu nanti kelihatan tuh, titiknya di mana. Pasti 3,4. Itu pasti. Kecuali kita salah ngeletakkan atau salah mendefinisikan kotak-kotak itu. Kan kotak-kotak itu kan ada yang kotak-kotak yang besar, ada yang kecil kan. Kalau salah, misalkan letaknya satu di mana, dua di mana, ya salah pasti. Oke, itu dulu teman-teman sekalian. Biar teman-teman bisa nanti latihan mandiri. Ya, saya mau minta ini ya. Tadi lanjutkan tadi ya, biar lebih paham. Yang tadi belum kita selesaikan mengenai grafik tadi ya. Ada banyak tadi kan? Baik. Ini kan gambar kurva ini ada beberapa nih ya. Yang gambar kurva fungsi eksponen, terus gambar kurva fungsi ataupun fungsi parabola ya. Fungsi kuadrat ataupun fungsi parabola. Baik, itu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada mau tanyakan. Yang kemarin belum ini saya lihat tuh. Belum ada yang komen. Nggak ditonton kali ya. Pada sibuk kali ya. Yang kemarin, yang udah nonton siapa? Kayaknya belum ya. Ya, jangan lupa nanti dikerjakan ya. Nanti saya share nanti yang udah ngerjakan tugas siapa yang belum ya. Ya, nanti bisa kelihatan. Baik. Ada pertanyaan? Jangan lupa absen ya. Absen hari ini, bukan besok. Mohon untuk Baik, Pak. mengisi absen sesuai dengan harinya. Jangan kelewatan. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi nanti minggu depan kan kita sudah UTS ya. Sabtu tanggal 6 ya. Jadi nanti tugasnya ada dua, nanti tugas mandiri sama tugas kelompok ya. Baik, saya akan jelaskan tugas kelompoknya itu nanti teman-teman sekalian membuatkan
materi ya, materi ataupun nanti buat penyusunan ini. Nanti teman-teman saya minta untuk membaca buku di perpustakaan, terserah perpustakaan di mana, mau di perpustakaan kampus atau perpustakaan umum atau perpustakaan daerah. Ya, sekarang kan udah banyak perpustakaan kan, ada lagi Pusling. Tiap hari Minggu bisa di CFD kan, di Car Free Day itu ada perpustakaan kan. Nah, baca nanti itu, nanti saya kasih topiknya ya. Kan itu kan ada kelompoknya ya. Nanti saya kasih tugasnya ataupun pembagian topiknya sesuai kelompoknya nanti. Nah, yang teman-teman bahas nanti dengan kelompok, mencari materinya, bisa nanti dari buku, bisa nanti dari internet, ya bebas. Kalau mau beli buku silakan, saya tidak maksa, ya kan? Nggak, saya tidak menghalangi juga. Ya, kalau ada uangnya silakan, ya kan? Masa saya halang-halangi, ya kan? Nah, beli buku itu bagus teman sekalian ya, karena nanti pasti bermanfaat. Eh, Apalagi masih semester 2 nih kan, semester 2 masih banyak perjalanannya ya. Itu bisa digunakan. Kalaupun nanti misalkan udah tamat, udah lulus, buku itu masih bisa digunakan untuk anak cucunya gitu kan. Bisa dihibahkan atau diwariskan ya bukunya ya kan. Atau kalau kejauhan ya kan, Pak kejauhan Pak nikah aja belum gitu kan. Nah, bisa diberikan untuk adiknya gitu kan. Untuk adik kandung ataupun adik iparnya misalkan kalau udah nikah, ya kan? Benar ya? Ada ipar kan? Kan nggak mungkin kakak ipar kan? Nah, tuh teman-teman sekalian. Jadi bisa atau disumbangkan ke keponakannya misalkan ada keponakannya mau kuliah itu kan. Nah, itu pasti bermanfaat. Itu kan eh, kalau kita menghadiahkan sebuah buku kan, buku itu dibaca, diamalkan, wah luar biasa ya. Pahalanya mengalir kan. Nah, itu ya konteksnya kan. Sedikit masuk lah ya nilai-nilai ibadah ya. Ya kan? Oke, itu teman sekalian ya. Jadi saya ulangi tugas kelompoknya nanti teman-teman baca, saya berikan topiknya, baca bukunya, terserah mau di mana ya, pustakaan atau apa di mana terserah. Ya, perpustakaan tuh banyak sekarang. Ada perpustakaan nasional tuh di balai kota, tempatnya luar biasa, tempatnya bagus, Instagramable banget. Teman-teman bisa selain membaca bisa juga untuk refreshing atau healing. Sekarang banyak anak muda saya lihat situ udah nggak baca buku lagi sekarang, banyakkan healingnya saya lihat foto-foto kan upload di Instagram, di Facebook segala macam. Nah, atau teman-teman bisa di perpustakaan namanya perpustakaan wali kota itu kan ada, atau perpustakaan daerah atau perpustakaan umum, ya kan tuh banyak ya. Atau di Taman Ismail Marzuki kayaknya ada juga perpustakaan. Sama yang di Kenari itu ada perpustakaan tuh, itu bagus juga tempatnya. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk giat membaca ya. Kemudian kalau cari internet, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya ya. Jadi kalau udah dikutip, dicantumkan sumbernya. Kita menghindari, ya kan, kita membiasakan untuk mencantumkan sumbernya untuk menghindari namanya plagiarism. Clear ya, dari teman sekalian. Oke, nanti tugas individunya yang membuat yang tadi ya, kurva tadi ya. Oke, buat kurva dan nanti saya buatkan soalnya nanti. Insya Allah, kalau nggak nanti malam, besok pagi nanti saya sudah upload soalnya. Baik, itu nanti dikerjakan, mohon dikerjakan sendiri atau bersama-sama sama teman, tapi usahakan paham. Nanti kemungkinan besar soal yang saya berikan itu nanti muncul nanti di UTS nanti. Oke, untuk UTS sendiri semua materinya yang kita bahas, ya, mulai dari nama himpunan sampai dengan nanti deret sampai dengan hari ini tentang fungsi. Nah, teman-teman sekalian, saya langsung sampaikan ya, UTS nanti dimulai dari jam 1 sampai jam 3, 2 jam cukup ya. Batas waktu uploadnya jam 3:05. Jadi ada waktu 5 menit. Jadi jangan sampai nanti saudara sekalian terlambat untuk mengupload. Karena akan berisiko terhadap pengumpulan. Jadi nanti linknya itu nanti akan tertutup otomatis. Jam 3:05 sudah tertutup. Nggak bisa lagi upload. Berarti nanti teman-teman sekalian paksa harus udah susulan. Nanti ya. Pastikan yang pertama kuotanya. Pastikan ada jaringan. Mau pertama jaringan dulu, pastikan ada jaringan. Yang kedua pastikan ada kuota. Nah, kalau misalkan nggak yakin ya silakan bisa ke kampus ya. Mengerjakan bisa di kampus. Ya kan, jadi nanti tinggal upload aja kan lebih gampang kan ada wifi di kampus. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan.
Tidak ada. Sepertinya sudah aman nih Pak, antara dua. kelompoknya masih kelompok kemarin ya, Pak? Masih kan udah masih di situ kan belum hilang kan Iya, di apa namanya forum itu kan masih kelihatan kan. iya. Satu lagi, Pak. Itu yang mau dibaca itu nanti berarti ada hasilnya, maksudnya mau dicantumin ke mana, Pak? Nanti dibuat dalam bentuk Microsoft Word. Jadi kayak buat resume materi. Nanti di resume itu ada materinya, ada soal-soalnya. Nah, kan kemarin kan udah belajar kan membuat soal dan membuat pembahasan kan. Nah, sekarang lebih kita kembangkan. Jadi kemampuan teman-teman sekalian saya ajak untuk membaca, kemudian meringkas, membuat resume, sama meng-create. Jadi itu dia. Jadi ada tingkatan ada taksonomi belum itu ini teori ya. Teori pendidikan, teori belajar ada taksonomi belum itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nanti sampai di tahap C6 sintesa. C1 itu kan dia pemahaman, pengetahuan, C2 hafalan, C3, C4, C5, C6. Gitu teman sekalian. Jadi sederhananya gitu ya. Ini kan terlalu teori ya. Sederhananya baca, resume, buat soal, buat PPT-nya udah itu doang. Jadi nanti dua file aja nanti dikirim. Microsoft Word itu kan panjang, PPT tampilan yang nanti teman-teman nanti di pertemuan kelima enam setelah UTS nanti kita presentasi kelompok gitu. Itu tujuannya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. kasih Endang. Ada lagi silakan. Endang atau endang? Kalau orang Sunda dibaca endang ya. Endang, Pak. Endang ya benar ya. Oh, berarti E keras. Kalau E lemah endang. Kalau orang Batak bilangnya endang. Endang Sutisna. Bener ya? Oke, Rani Situmorang langsung senyum aja dia tentang saya bilang orang Batak gitu kan. Oke ya. Baik, itu saja mungkin sekali lagi terima kasih. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon ada tutur kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan ya. Saya berdoa dan teman-teman sekalian sehat dan nanti ketika UTS tidak ada halangan. Ya mudah-mudahan tidak diberikan tugas ataupun pekerjaan yang berat dari kantornya masing-masing. Ya mudah-mudahan Sabtu itu kosong gitu kan. Karena ini kan nggak ada ini kan lembur kalau Sabtu tanggal 6 kan. Kalau sekarang mungkin ya oke lah akhir bulan ya kan, close book ya kan, tutup buku ya kan, mungkin banyak kerjaan ya kan, lembur segala macam ya. Jadi itu teman sekalian saya sampaikan dari awal supaya bisa dikondisikan ya, bisa dikondisikan. Nanti jam 1, insya Allah jam 1 kurang soal sudah saya upload ya supaya nanti teman-teman bisa punya banyak waktu untuk mengerjakannya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, kita foto bersama ya. Ini dokumentasi. Silakan open kamera. Sudah? Silakan berikan senyuman terindahnya. Silakan. Yang baru bangun kelihatan ya. Oke, baik. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh jempolnya. Siap? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan selamat bekerja bagi yang masih si on fire ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima tetap kasih ya, semangat. Pak. Pak. Ya, terima kasih. Pak. Yang Terima lainnya kasih, semangat ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya tutup ya.